Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab salat fardu dan sujud sahwi pada mata kuliah materi fikih di MTS dengan dosen pengampu Ibu Diana MPD. Oke teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ari Prasetya dan teman saya Chandra Agustina Wardani. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang terkait dengan sholat fardu dan sujud sahwi, baik itu pengertian, syarat sah, syarat wajib, sunnah, hal-hal yang membatalkan sholat, rukun sholat, ketentuan waktu sholat, maupun pengertian dari sujud sahwi, hukum, sebab-sebab, dan tata cara sujud sahwi itu sendiri. Dan tak lupa pula kami akan menyampaikan sedikit tentang metode apa yang cocok untuk dipergunakan pada bab sholat fardu dan sujud sahwi ini kepada siswa-siswi di madrasah tsanawiyah. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman saksikan video ini sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan dalil sholat. Menurut bahasa, kata sholat itu berasal dari kata sholla yusolli taswiyatan, yang berarti rahmat dan doa. Maknanya di sini apa? Sholat yang kita laksanakan ataupun yang diwajibkan atas kita itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari doa itu apa? Maknanya salat itu sebagai tempat untuk kita berdoa atau tempat untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dalam syariat adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat. Maksudnya apa? Di sini sholat yang kita laksanakan sehari-hari, khususnya sholat wajib, itu tidak sembarangan. Kita melaksanakannya itu tidak sembarangan. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Adapun dalil wajibnya sholat ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa sholat itu adalah wajib. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat merupakan syarat yang harus disiapkan oleh seseorang sebelum melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Artinya seseorang harus memenuhi syarat-syarat sah sholat sebelum ia melaksanakan sholat agar sholatnya itu menjadi sah. Apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, badan, pakaian dan tempat harus suci. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima yaitu telah tiba waktu sholat. Artinya sebelum tiba waktu sholat maka seseorang tidak sah melaksanakan sholat tersebut. Selanjutnya syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadikannya wajib melaksanakan ibadah sholat. Artinya apabila seseorang belum memenuhi syarat tersebut maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat itu sendirilah. Artinya di sini seseorang itu jika tidak memenuhi syarat-syarat dari syarat wajib, ia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat.
Apa saja syaratnya? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam, tentunya harus beragama Islam. Yang kedua, telah menerima dakwah Islam. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan. Yang keempat, berakal, artinya tidak gila. Yang kelima, baligh, artinya sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Selanjutnya, sunnah solat. Sunnah-sunnah solat adalah ucapan dan gerakan-gerakan solat yang tidak termasuk dalam rukun solat, akan tetapi merupakan bagian dari ibadah solat. Apabila sunnah solat ini tidak dikerjakan, maka solatnya tetap sah. Sunnah-sunnah solat 5 waktu ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sunnah ab'ad, dan yang kedua itu sunnah hayat. Yang pertama, sunnah ab'ad adalah sunnah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud sahwi. Dan sunnah hayat yaitu sunnah adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu melakukan sujud sahwi. Oke, yang pertama tadi sunnah ab'ad. Apa saja yang termasuk sunnah ab'ad? Yang pertama yaitu tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud. Yang ketiga, membaca salawat atas Nabi pada saat tahiyat. Dan yang keempat yaitu doa kunut. Dan yang kedua, sunnah hayat. Yang termasuk dalam sunnah hayat ini cukup banyak lah. Yang pertama itu mengangkat tangan saat takbiratul ihram, menghubungkan takbir makmum kepada takbir imam, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, diam sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah, membaca amin seusai membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat yang dilakukan oleh seseorang bisa menjadi batal apabila melakukan beberapa hal. Apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, tidak terpenuhi syarat sah sholat yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan gerakan-gerakan yang semestinya tidak dilakukan. Artinya, gerakan yang terus-menerus di luar gerakan sholat itu dapat membatalkan sholat. Sedangkan gerakan yang tidak bertentangan dengan sholat seperti membetulkan pakaian yang terbuka, kemudian menggaruk bagian tubuh yang gatal, tidak membatalkan sholat. Begitu pula gerakan lain yang dilakukan dengan karena ada hajat atau dalam keadaan terpaksa, tidaklah membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, berkata atau berbicara selain bacaan dalam sholat, meskipun dengan bahasa Arab. Yang kelima, makan dan minum dalam sholat. Sholat itu merupakan ibadah yang memerlukan konsentrasi pikir dan konsentrasi pikir yang penuh dengan kesopanan, mengingat dalam sholat ini manusia langsung berhadapan kepada Sang Maha Kuasa. Artinya di dalam sholat kita memiliki adab-adab yang harus dijaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam yaitu tertawa. Orang yang sedang sholat memerlukan kekhusyuan karena ia berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu tidak dibenarkan orang yang sedang sholat sambil tertawa. Dengan tertawa, kekhusyuan dalam sholat akan hilang. Adapun perbuatan berdehem, kemudian batuk, bersin, itu tidak membatalkan sholat. Akan tetapi hukumnya bisa menjadi makruh. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun atau fardhu sholat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat apabila ditiadakan, maka sholat tidak sah. Rukun sholat merupakan
setiap perkataan atau tingkah laku yang akan membentuk hakikat sholat. Bila keliru satu rukun sholatnya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu niat di dalam hati. Yang kedua, berdiri tegak, ini bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca al-fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh itu sujud. Yang kedelapan, sujud di antara dua sujud. Kemudian yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 mengucapkan salam seraya menoleh ke sebelah kanan. Hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. Dan yang ketiga yaitu tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun sholat tersebut dengan berurutan, tidak terbalik. Baiklah, yang terakhir dalam ketentuan sholat 5 waktu ini yaitu ketentuan waktu sholat fardu. Ketentuan sholat fardu yang pertama yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur itu dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah beranjak condong ke arah barat. Istilah ini sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah tergelincirnya matahari, sebagai terjemahan bebas dari kata zawalu syams, artinya tergelincirnya matahari. Yang kedua itu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai tepat ketika sholat zuhur ataupun waktu sholat zuhur itu sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Yang ketiga, sholat maghrib. Sholat maghrib sudah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama bahwa waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari adalah sejak hilangnya semua bulatan matahari ditelan oleh bumi dan berakhir hingga hilangnya syafaq atau mega merah. Yang keempat, sholat isya. Waktu sholat isya dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib dan terus berlangsung sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit. Dasarnya adalah ketetapan dari Nas yang menyebutkan bahwa setiap waktu sholat itu memanjang dari berakhirnya waktu sholat sebelumnya hingga masuknya waktu sholat berikutnya, kecuali sholat subuh. Dan yang kelima, sholat subuh. Seringkali orang-orang terkecoh dengan dua istilah, yaitu sholat fajar dan sholat subuh. Padahal sesungguhnya keduanya adalah satu, maksudnya sama. Sholat fajar itu adalah sholat subuh dan sholat subuh adalah sholat fajar. Orang-orang di Hijaz ataupun Jazirah Arab terbiasa menyebut sholat subuh itu dengan istilah sholat fajar, sedangkan bangsa Indonesia terbiasa menggunakan istilah sholat subuh, namun keduanya satu juga, maksudnya artinya juga sama. Waktu sholat fajar atau sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Fajar atau dalam bahasa Indonesianya menjadi fajar bukanlah matahari, sehingga ketika disebutkan terbit fajar bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang sujud sahwi, itu akan disampaikan oleh teman saya yaitu Chandra Agustina Wardani. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Saudara Muhammad Agus Ari Prasetya yang telah memaparkan materi sholat fardu.
Selanjutnya akan kita bahas mengenai materi sujud sahwi di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Ada 4 poin yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua hukum, yang ketiga sebab-sebab, dan yang keempat adalah tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama atau poin yang pertama, yaitu pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan oleh seseorang karena meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu dengan jumlah rakaat dalam sholat. Sujud sahwi termasuk ke dalam bentuk menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Jika seseorang terlupa, ragu-ragu, kekurangan atau kelebihan dalam sholatnya, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Apabila tidak ada sebab, maka tidak ada sujud sahwi di akhir salat. Sujud sahwi hanya dilaksanakan pada saat kelupaan. Jika terdapat unsur kesengajaan, maka tidak ada sujud sahwi atau salatnya dianggap batal karena sengaja melaksanakan sesuatu di luar salat. Hal-hal yang terlupa dalam salat itu ada 3. Yang pertama, terlupa melaksanakan rukun sholat atau fardu, hal-hal yang fardu. Yang kedua, terlupa melaksanakan sunnah ab'ad. Yang terakhir, yaitu terlupa melaksanakan sunnah hayat. Jika bagian fardu atau bagian rukun yang tertinggal dalam sholat, maka apabila kita ingat, kita laksanakan apa yang tertinggal tadi, baru dilanjutkan dengan gerakan-gerakan selanjutnya, baru ditutup kemudian dengan sujud sahwi. Tidak boleh langsung digantikan dengan sujud sahwi, melainkan harus diulangi terlebih dahulu gerakan yang terlupa. Dan apabila sunnah ab'ad yang tertinggal, maka tidak dianjurkan untuk mengulangi, melainkan nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Dan apabila sunnah hayat yang tertinggal, maka tidak dianjurkan untuk mengulang maupun melaksanakan sujud sahwi. Jadi dimaafkan apabila sunnah hayat yang tertinggal. Selanjutnya pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai hukum sujud sahwi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib. Mengapa dihukumi wajib? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa tidak pernah meninggalkan sujud sahwi jika terdapat lupa dalam sholatnya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sebagai umat muslim itu dianjurkan atau diwajibkan untuk mengikuti tata cara pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga jika Nabi Muhammad selalu melaksanakan sujud sahwi ketika terdapat unsur ketidaksengajaan atau terdapat kelupaan, maka dianjurkan untuk atau diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ulama Syafi'iyah yang lain menyebutkan bahwa hukum melaksanakan sujud sahwi itu adalah sunnah bagi imam dan orang yang sholat munfarid atau sholat sendiri di rumah. Bagi makmum, tidak ada tanggungan untuk melaksanakan sujud sahwi. Mengapa demikian? Karena apabila sholat berjamaah, itu tanggung jawab atau tanggungan makmum dipegang oleh imam sepenuhnya. Jika imam tidak melaksanakan sujud sahwi, maka makmum tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Namun apabila imam melaksanakan sujud sahwi, maka makmum harus mengikuti imam, yaitu melaksanakan sujud sahwi. Namun bagaimana jika terdapat kesalahan dan imam tidak melaksanakan sujud sahwi? Maka makmum tidak perlu melaksanakan sujud sahwi, karena tugas makmum hanya mengikuti imam. Tanggungan hanya ada di imam. Seperti itu. Menurut sebagian ulama, sujud sahwi dihukumi sunnah dan ada juga yang menghukumi wajib. Perbedaan pendapat dua hukum ini disesuaikan dengan banyaknya atau seberapa pentingnya rukun atau sunnah yang ditinggalkan. Selain itu disesuaikan juga dengan keadaan makmumnya. Diutamakan untuk seorang imam dan orang yang sholat munfarid untuk melakukan sujud sahwi dihukumi sunnah muakkad. Untuk makmum tidak diwajibkan karena
dia hanya diwajibkan untuk mengikuti imam. Seperti itu. Jadi hukumnya ada dua ya, ada yang mengatakan sunnah dan ada juga yang mengatakan wajib, tergantung sebabnya. Sebab selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Kita sudah membahas panjang lebar, dari pengertian saja kita sudah dapat memahami bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan karena sebab kebanyakan atau kelebihan, kekurangan, keraguan-raguan dan kelupaan seseorang dalam sholat. Dalam garis besar disebutkan ada 3, kekurangan, kelebihan, dan ragu-ragu. Jika disengaja meninggalkan salah satu antara rukun, maka sholatnya dianggap batal dan tidak sah. Jika teringat pada saat sebelum lewat, misalnya nih kita sudah ruku tapi kita lupa misalnya melaksanakan rukun membaca Al-Fatihah, nah misalnya, jadi kita kembali lagi, kita mengulang membaca Al-Fatihah lalu dilanjutkan kemudian dengan membaca surah pendek dan tuntunan selanjutnya, disesuaikan saja. Tapi yang jelas apabila bagian rukun yang ditinggal itu harus diulang dan harus dikerjakan ya. Jika tidak maka salatnya dianggap batal karena rukun itu wajib dikerjakan dalam salat. Namun jika ingat di saat yang sudah lewat, maka 1 rakaat dibatalkan atau dikoda dan kemudian disempurnakan dengan melakukan sujud sahwi di akhir. Kelebihan adalah penambahan gerak dalam sholat, baik yang disengaja maupun tidak. Contohnya dengan menambahkan sujud ataupun ruku. Nah, adapun dalam kasus penambahan dan pengurangan yang dilakukan dalam sholat secara bersamaan, yaitu dengan mengurangi sunnah meskipun bukan sunnah muakkad, dan penambahan seperti menambah jumlah rakaat sholat karena lupa. Dalam hal ini sujud sahwi dilakukan sebelum sholat karena menguatkan pengurangan daripada penambahan. Nah, seperti itu sebab-sebab sujud sahwi. Selanjutnya pada poin yang keempat akan kita bahas mengenai tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan dengan cara seperti sujud yang biasa dengan menggunakan takbir di antara 2 sujud, dilakukan sebanyak 2 kali dengan menempelkan dahi, tumak ninah, duduk iftirashi, dan lain-lain. Sujud sahwi ini memerlukan niat dalam hati. Jadi niatnya itu di dalam hati saja, tidak perlu dilisankan. Karena jika dilisankan termasuk dalam menambahi lagi. Nah, dalam sholat kan kita tidak boleh berbicara dengan sengaja. Jadi niatnya cukup di dalam hati. Kemudian bacaannya sama seperti bacaan sujud biasa, atau bisa juga diganti dengan bacaan subhana la yanamu wala yashu, yang artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, seperti itu. Sujud sahwi itu dapat dilakukan dengan 2 cara atau 2 tempat, 2 waktu. Yang pertama dilakukan sebelum salam. Nah, kapankah sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir. Jadi sebelum salam itu kita melaksanakan sujud sahwi apabila kelupaan atau kesalahan dalam sholat diketahuinya sebelum salam. Jadi setelah kita membaca tasyahud akhir tuh, kita ingat apa yang ada yang terlupa, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Nah, adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam yaitu sujud sahwi yang dilaksanakan apabila kesalahan atau kelupaan dalam sholat diketahui setelah salam. Jadi setelah salam tuh assalamualaikum warahmatullah, baru kita ingat ada yang terlupa, maka langsung saja melaksanakan sujud sahwi dengan 2 kali sujud, bacaan yang sama dengan sujud biasa ataupun diganti dengan bacaan yang tadi setelah saya sebutkan. Nah, seperti itu. Itu pembahasan mengenai sujud sahwi. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya akan saya jelaskan metode atau cara yang dapat digunakan oleh guru dalam pengajaran sholat fardu dan sujud sahwi. Materi sholat fardu dan sujud sahwi dalam pengajarannya dapat menerapkan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Karena dalam materi ajar ini memerlukan bukan hanya penjelasan, tapi juga harus dicontohkan.
Jadi bisa melalui metode demonstrasi. Jadi metode yang digunakan dalam pengajaran ini tidak hanya satu, bisa dikombinasikan antara metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Seperti misalnya pada materi sujud sahwi itu tidak bisa hanya dijelaskan seperti ini, tetapi harus dicontohkan karena kita mengajarkan kepada anak-anak usia sekitar 14 tahun lah ya, sanawiyah kelas 1 itu. Jadi harus dengan contoh yang jelas agar pemahaman mendasar dia itu jelas begitu, tidak hanya membayangkan atau menghayalkan seperti apa sih sujud sahwi, mereka menghayalkan, tapi harus dicontohkan bagaimana gerakan dan tata cara yang benar. Nah, seperti itu. Jadi perlu digunakan metode demonstrasi atau bisa juga dengan menggunakan media LCD seperti itu. Jadi kita contohkan melalui video, kita suruh mereka melihat atau gurunya secara langsung mencontohkan. Nah, seperti itu. Tidak lupa metode tanya jawab. Metode tanya jawab di sini saya rasa sangat penting ya, karena dalam setiap materi pasti ada saja siswa itu yang kurang memahami atau masih ragu-ragu nih memahaminya. Jadi diperlukan metode tanya jawab di sini sebagai kejelasan atau penegasan atas materi yang masih mengambang dan belum mereka pahami secara jelas. Nah, seperti itu. Jadi penggabungan beberapa metode dalam suatu pembelajaran jika dipilih secara tepat sesuai dengan bahan ajar, maka akan dengan mudah kita sebagai guru mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Saya mewakili teman saya, Saudara Muhammad Agus Ari Prasetya, meminta maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penjelasan kami pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Saya mewakili Agus, izin mengundurkan diri. Minta maaf. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dilimpahkan keberkahan dalam umurnya ya. Terima kasih sebelumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.